Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata demikian. Tapi bagi engkau yang percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Doa harapan saya, kiranya di pagi ini Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya mengatakan kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi di hari Selasa ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kita kekuatan. Dan sebelum kita melangkahkan kaki kita, izinkan firman Allah mampir di hati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu yang kami pegang seumur hidup kami dalam nama Haleluya. Amin. Dalam Ulangan 26 ayat yang ke 16, 17, 18, 19. Demikian bunyi firman Allah. Pada hari ini Tuhan Allah memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapannya, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Haleluya. Saya mau katakan kepada kita, tema kita adalah janji, ya. Saya masih ingat anak-anak saya masih kecil pada waktu itu, dan saya telah berjanji kepada mereka bahwa saya akan mengajak mereka pergi ke mall pada waktu itu, ya, Mataram Mall. Jadi kami sudah siap-siap untuk berangkat, tetapi sesuatu terjadi. Ada orang yang minta konseling yang sampai selesai jam kira-kira jam setengah 10 lah, ya. Dan mereka sudah bergelisah, sudah apa, di tengah-tengah mereka perbincangan kami dengan orang yang mengalami konseling tersebut. Dan anak-anak saya sudah mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Katanya khotbah kalau sudah berjanji. Saya marah. Akhirnya saya mulai saya senyum-senyum, tetapi pada akhirnya saya marah. Karena apa? Sampai karena mereka bilang, usir saja mereka. Oh, itu kan mengganggu kita. Waktunya kita kan sekarang, dia bilang begitu. Tapi saya bilang, nak, besok saya akan ajak kalian lebih awal. Jadi, enggak, sekarang aja. Saya bilang, saya ajak sekarang, boleh saja, udah setengah 10 kan. Belum lagi nanti sampai di sana, jam 10, mall biasanya sudah tutup. Ya, jadi kalau jam 10, kalau Bapak sudah antar kamu ke sana dia tutup, itu berarti Bapak sudah genapi janji Bapak. Jadi pada akhirnya mereka sepakat untuk besok, ya. Dan setelah itu saya bawa mereka seharian ada di mall itu, dan mereka bermain apa saja yang ada pada waktu itu di mall. Lalu pulangnya saya bilang, sudah Bapak sudah genapi janji Bapak nggak pernah mau janji lagi gitu kan. Anak saya yang paling kecil bilang, enggak, janji aja Pak, janji. Ya, kau bilang janji. Jadi kalau mereka minta sesuatu kepada saya, kalau saya pergi pelayanan keluar kota, mereka enggak aneh-aneh sih, minta buku saja. Cuma kan kadang-kadang kita nggak bisa berjalan ke Gramedia atau ke toko buku di provinsi-provinsi yang kita hadiri.
Ya, makanya saya bilang saya tidak ingin lagi terjadi dengan apa yang mereka lakukan, dan pada akhirnya saya katakan, Bapak tidak berjanji, tapi kalau ada kesempatan Bapak akan lakukan, dan itu bukan janji ya. Dan pada akhirnya setiap kali mereka minta, saya bilang boleh saja, tetapi kalau saya temukan baru saya ambil, karena mereka pemburu koleksi apa toko-toko dunia. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah janji itu memang penting dan harus dipegang, ya, dan harus dihargai begitu rupa. Dan Allah juga sesuai bagaimana yang kita pegang, yang kita baca tadi, Allah sangat memegang janjinya. Dan itu sebabnya dia katakan yang pertama bahwa aku akan menjadi Allahmu. Ini penting bagi kita. Bukan Allah kita itu bukan Allah abal-abal, bukan Allah yang tidak dapat memperlihatkan dirinya. Dia sudah pernah memperlihatkan dirinya melalui manusia Yesus Kristus, atau ketika dia melalui perjumpaan Musa dengan api tersebut, api yang kudus itu. Dan saya mau katakan kepada kita, Allah sangat menghargai janji. Dan itulah sebabnya Allah tidak pernah mau melanggar janjinya. Dia akan melakukan janjinya. Itu sebabnya sebagai orang percaya, ketahuilah Allah sangat berpegang pada janjinya. Tapi harus kita ketahui bahwa Allah itu adalah Allah kita. Jadi sehingga kita menyadari, kita mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui apa yang dimaui Allah di dalam kehidupan kita. Dan kalau dari pembacaan itu dapat saya simpulkan, ia juga akan menerima janjimu, dan engkau dibuatnya menjadi umat kesayangannya, mengangkat dan memberkati engkau supaya menjadi ternama, terpuji, dan terhormat. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu janji daripada Allah. Dari manusia yang diterima oleh Tuhan, ketika dari pembacaan itu kita bisa lihat, kita akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Karena ada banyak jalan menuju Roma. Tapi jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan kebenaran. Itulah jalan yang ditunjukkannya kepada kita. Dan saya katakan, ketika orang-orang memperlakukan saya tidak baik, saya tetap pegang janji Allah. Satu contoh, ketika orang memfitnah saya dan akhirnya organisasi saya memecat saya hanya karena perkataan yang tidak pernah saya lakukan. Fitnah mereka sangat kejam. Tetapi saya nggak pernah juga peduli itu, nggak pernah juga sakit hati, nggak pernah juga nggak tahulah. Yang saya tahu, seringkali saya katakan terluka, tetapi tidak terluka gitu loh. Karena Tuhan yang membebannya. Karena saya tahu Tuhan itu siapa, Allah yang besar itu. Ketika kita datang kepada Dia, Dia akan melakukan sesuatu yang terbaik. Dan saya akan katakan nanti bagaimana kita mengatasi tekanan dan kegelisahan dalam hati kita. Itu besok, sore nanti. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa kita harus menurut jalannya. Yang kedua dikatakan, yang harus kita lakukan, ya, berpegang pada ketetapannya. Ketetapan itu adalah mengikat antara saya dan Tuhan. Jadi ketetapan MPR itu mengikat anggota MPR dan seluruh masyarakat Indonesia. Lain peraturan, boleh tidak mengikat mereka. Boleh mengikat satu pihak saja. Tapi namanya ketetapan, itu akan mengikat kedua belah pihak. Dan ketika engkau berjanji, maka lakukanlah dengan segenap hatimu, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, setialah terhadap janjimu, dan lakukan dengan segenap jiwamu. Nah, lalu kemudian yang terakhir kata firman Allah adalah supaya apa? Supaya berpegang pada ketetapan, perintah, dan peraturan. Ya, ketetapan itu sudah saya katakan, itu adalah mengikat kedua belah pihak, perintah,
di mana Tuhan mengatakan perintah-perintah yang baik, larangan-larangannya kita jauhi, perintah yang benar kita lakukan, dan peraturan-peraturan. Dan ingatlah bahwa peraturan perintah Tuhan itu tidak akan pernah menyengsarakan kita. Peraturan dunia ini sering menyengsarakan kita, tapi peraturan Tuhan tidak pernah menyengsarakan kita. Dan yang terakhir adalah yang kita lakukan, bagian Tuhan yang pertama, Ia akan menjadi Allah kita. Yang bagian kita ada 3, yaitu kita akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada ketetapan, perintah, dan peraturan, dan kita mendengarkan suaranya. Ketika kita mendengarkan seperti domba mendengarkan suara gembalanya, kita umat Tuhan harus mendengarkan suara Allah. Ketika kita mendengarkan suara Allah, maka Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi kita. Ingat, janji Allah tidak akan pernah diingkarinya. Ketika engkau percaya kepada janji Allah, engkau hidup sesuai dengan janji Allah. Allah yang maha kuasa, yang berpegang teguh pada janjinya, dan tidak akan pernah membreak atau menghancurkan atau memutuskan sepihak. Tidak. Tetapi Dia akan menghargai setiap orang-orang yang berpegang pada janjinya, dan Ia akan melaksanakan sesuai dengan apa yang diyakini, yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan janjinya. Itu sebabnya Mazmur mengatakan, I have sought you with all my heart. Aku telah mencari engkau dengan segenap hatiku. Ya. Lalu dikatakan, be gracious to me according to your promise. Berkemurahanlah kepadaku menurut janjimu. Gitu. Jadi janji Allah itu sangat luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, pegang janji Allah. Kalau orang munafik, itu tanda-tanda orang munafik ya, tahu ya. Kalau dia berkata-kata dia berbohong. Kalau dia berjanji dia tidak akan tepati. Kalau dia diberi amanah itu dia hianati dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan lah, atau korup lah, karena dia pegang kekuasaan yang sangat luar biasa. Dan saya mau katakan, kita sudah selesai dengan janji-janji politik yang diberikan. Kita tinggal menantikan siapa-siapa yang duduk di DPR, MPR, atau DPD, atau apapun yang mungkin kita menikmati janji-janji mereka. Kita nantikan saja. Apakah mereka melakukan sebagaimana yang mereka janjikan. Tapi harapan saya mereka dapat melaksanakan itu, sehingga ada kontribusi yang baik dari mereka kepada masyarakat, dari masyarakat kepada mereka. Karena masyarakat menghantar mereka menjadi dewan atau perwakilan masyarakat di dewan. Haleluya. Jadi kerjasama yang baik. Puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, mari jangan pernah mengingkari janji, tetapi setialah. Kalau Anda tidak pernah, Alkitab mengatakan dengan jelas, mengakuilah kesalahan atau apa yang tidak dapat kita perbuat. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Ketika Anda tidak dapat melaksanakan apa yang sudah Anda janjikan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan membuat kami orang-orang yang punya integritas untuk berpegang pada janji. Hidup sesuai dengan janji yang kami buat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang maha kuasa, Allah yang besar itu, yang telah menjanjikan hal-hal yang indah bagi kami, kiranya itu kami nikmati sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda, dan taruh di tempat yang sakit tangan Anda, tangan kiri Anda ke tangan kanan mengarah kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat tangan-tangan yang taruh di tempat yang sakit, dan tangan yang satu yang diarahkan kepadamu, dan kami sepakat untuk memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun kata firman-Mu yang kami lakukan. Usir setan-setan dalam namaku, lenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan, dan kami mengusir setan sakit penyakit itu, juga kelemahan-kelemahan yang mereka derita, yang membuat mereka menderita, kami perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh satu demi satu, dari kanker mereka, dari ginjal mereka, dari jantung mereka, dari berbagai-bagai sakit yang mereka miliki dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa di surga. Mujizat-Mu mereka terima, kuasa-Mu mereka terima, pertolongan-Mu mereka terima. Dalam nama Yesus, kalau engkau mengalami masalah yang sulit dalam hidupmu, angkat kedua belah tanganmu, tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, kedua belah tangan mereka diangkat kepadamu Tuhan. Ulurkan tanganmu kepada mereka, menjamah mereka, menolong mereka sebagaimana janjimu ketika kami meminta engkau memberikannya Bapa di surga. Ketika kami mengetuk, pintu dibukakan bagi kami. Ketika kami mencari, kami mendapat. Mari Tuhan tolong setiap mereka yang mengalami pergumulan. Dikiranya Tuhan dipermuliakan, ditinggikan seumur hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur karena pertolongan bagi mereka, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu telah datang bagi mereka. Dalam nama Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarkan kekuatan Tuhan, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap.